Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita lanjutkan perbincangan kita mengenai pemimpin yang efektif. Pada saat ini kita akan mencoba membahas satu subbabnya, yaitu yang berjudul dilema pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu mendapatkan pengikut melalui pemenuhan kebutuhan anggota kelompok, belumlah mengungkapkan seluruh kisah di balik kepemimpinan yang efektif. Sisi lain yang dalam hal ini adalah bahwa pemimpin juga harus berhasil memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi di pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa seorang pemimpin itu akan diikuti oleh pengikutnya bila ia dapat memenuhi kebutuhan para pengikutnya itu. Namun di sini diterangkan bahwa pemenuhan kebutuhan itu tidak hanya ditujukan kepada pengikutnya saja, tapi dia sendiri perlu memenuhi kebutuhannya, seorang pemimpin itu. Nah, jarang ada orang yang mengejar jabatan pemimpin hanya untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota kelompok. Pemimpin juga manusia. Mereka juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan manusiawi yang lazim seperti status, prestise, penghasilan yang tinggi, pengakuan harga diri, keamanan, dan penerimaan. Yang pada hakikatnya biasanya sama dengan kebutuhan anggota-anggota kelompok jika mereka tidak menemukan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dalam jabatan kepemimpinan mereka tidak ingin terlalu lama mendudukinya. Jadi seorang pemimpin bila pemenuhan kebutuhannya sendiri tidak bisa dipenuhi dalam kelompok itu, maka dia tidak ingin berlama-lama menjadi pemimpin tersebut. Bahkan apabila seorang pemimpin terus menduduki jabatan meskipun telah menemukan bahwa kebutuhannya tidak terpuaskan, mereka segera menyadari ketidakmampuan mereka untuk mengerahkan segala daya guna menjamin pemenuhan kebutuhan para anggota kelompok. Ini hampir tidak perlu dijelaskan bahwa orang akan terus mengerahkan energi untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain. Maksud kami bahwa mengerahkan energi untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain hanya bila mereka menerima imbalan yang setimpal. Jadi maksudnya begini, bahwa tidak perlu dijelaskan lah bahwa sebenarnya orang itu mau memberikan sesuatu kepada orang lain bila dia mendapat imbalan yang terbatas. Untuk sederhananya kita dapat mengatakan, saya akan menggaruk punggung Anda jika Anda juga bersedia menggaruk punggung saya bila diperlukan. Nah, itu kira-kiranya lah. Jadi seorang itu dia akan mau saja membantu orang lain bila dia sendiri mendapat bantuan yang setidaknya setimpal lah itu. Nah, jadi prinsip cangkir yang penuh juga dapat diberlakukan di sini agar dapat terus memberi kepada orang lain, memperbolehkan orang lain minum dari cangkir saya. Minuman dalam cangkir saya harus penuh dan saya mempunyai cara untuk mengisi kembali cangkir itu agar cangkir saya senantiasa penuh. Pentingnya prinsip ini dipahami betul oleh para penasihat profesional, terapis, dan konselor yang menemukan bagaimana kesanggupan membantu mereka sendiri berkurang bila mereka mengalami kesulitan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Ini sebabnya mengapa begitu banyak terapis profesional merasa perlunya mempertahankan pemenuhan kebutuhan pribadi mereka agar mangkuk profesional mereka selalu terisi penuh. Jadi ibarat teori cangkir yang penuh ini maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin itu mau memberi minum kepada orang lain dengan catatan jika cangkirnya selalu terisi penuh. Jadi dia harusnya punya cara
bagaimana cara mengisi, atau dia harusnya difasilitasi untuk selalu cangkirnya itu agar terisi penuh, sehingga dia bisa setiap saat memberikan minum kepada orang lain. Nah, selanjutnya selain itu, salah satu kebutuhan terbesar pemimpin dalam pencapaian tujuan organisasinya adalah tampak baik di mata atasan mereka sendiri. Memang benar, harga diri seorang pemimpin sebagian besar diperoleh dari masukan dan evaluasi atasannya. Dan yang lebih penting, apabila seorang pemimpin tidak mampu memenuhi harapan dan tujuan atasannya, dianggap tidak efektif dalam membantu pencapaian tujuan organisasi. Ia terancam penggeseran jabatan atau pemutusan hubungan kerja. Nah, akibatnya, para pemimpin yang bekerja dalam suatu organisasi formal terperangkap dalam sebuah dilema mereka. Mereka harus memenuhi kebutuhan organisasi, di samping memenuhi kebutuhan anggota-anggota kelompok mereka. Jalan keluarnya terletak pada cara bagaimana menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan dari kedua arah, sehingga dianggap efektif baik oleh atasan maupun oleh anggota kelompok atau bawahan. Nah, sebagaimana diketahui oleh mereka yang bekerja dalam organisasi formal, ini bukan usaha yang mudah, karena kebutuhan organisasi terutama adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sementara kebutuhan anggota kelompok seringkali adalah motivasi agar mereka mampu bertahan terhadap keharusan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Berbagai studi tentang kepemimpinan dalam organisasi hierarki dengan kuat menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif memerlukan seperangkat keahlian atau teknik untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tuntutan untuk produktif dan efisien dari atasannya, serta seperangkat keahlian lain yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota kelompok. Untuk saat ini saya akan menjelaskan kedua perangkat keahlian tersebut secara umum terlebih dahulu. Nah, teknik untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Yang pertama, sikap dan tindakan yang menaikkan harga diri serta kehormatan anggota kelompok. Yang kedua, sikap dan tindakan yang meningkatkan kerjasama dan semangat kelompok. Ini teknik memenuhi kebutuhan anggota kelompok. Ada teknik memenuhi kebutuhan organisasi. Yang pertama, sikap dasar dan tindakan yang memotivasi produktivitas serta pencapaian tujuan kelompok. Yang kedua, sikap dan tindakan yang membantu pencapaian sasaran oleh anggota, perencanaan, penjadwalan, koordinasi, pemecahan masalah, dan penyediaan sumber daya. Nah, seorang pemimpin efektif tidak dapat menjadi seorang spesialis hubungan antar manusia, memenuhi kebutuhan anggota kelompok, atau hanya menjadi seorang spesialis produksi, jadi memenuhi kebutuhan organisasi. Ia harus memiliki keduanya. Bahkan yang lebih penting, pemimpin yang efektif harus mempunyai keluasan dan kepekaan untuk mengetahui kapan dan di mana harus menerapkan teknik-teknik yang sangat berbeda itu untuk menghasilkan pemenuhan kebutuhan yang timbal balik antara anggota kelompok dan sang pemimpin organisasi sendiri. Akhirnya, pemimpin yang efektif harus mempelajari teknik-teknik untuk menyelesaikan konflik yang tidak terhindar antara kedua kebutuhan yang saling bersaing ini. Nah, di sini nanti dalam buku ini akan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pemimpin dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai pemenuhan kebutuhan semua pihak yang sangat penting ini. Bagaimana mereka dapat menjadi lebih luas dan lebih peka melalui pembinaan komunikasi yang lebih jujur, baik dengan atasan maupun dengan bawahannya. Dan bagaimana mereka dapat menerapkan metode anti kalah dalam penyelesaian konflik-konflik kebutuhan yang akan sangat mengurangi kebencian, sikap bermusuhan, dan diskriminasi dalam hubungan dengan orang lain. Nah, jadi memang dilemanya begitu ya, bahwa seorang pemimpin itu harus memenuhi kebutuhan anggota-anggota dan kebutuhannya sendiri. Nah, di sini dia tidak bisa hanya
peduli kepada bawahannya, sementara kebutuhannya sendiri tidak terpenuhi. Maka di sini ada prinsip secangkir air yang penuh tadi itu. Jadi seorang pemimpin bisa saja memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya bila cangkir yang dimilikinya itu tetap penuh dan ada cara untuk memenuhinya. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi topik bahasan kita selanjutnya, bahwa bagaimana kita nantinya bisa menerapkan suatu metode dengan teknik komunikasi yang efektif bisa memenuhi kebutuhan atasan dan memenuhi kebutuhan bawahannya. Nah, itu pemimpin itu kan berada itu. Dia memiliki atasan atau organisasi yang akan dipenuhi kebutuhannya, dan dia juga punya bawahan yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Baik, itu mungkin yang menjadi bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ini masih pengantar-pengantar ya. Mudah-mudahan nanti dari pengantar-pengantar ini ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang bisa meresap pada diri kita, bahwa seorang pemimpin itu apa yang akan dialaminya dan apa yang harus dilakukannya dan apa yang akan dilakukannya agar dia lebih efektif dan dia bisa lebih berhasil dalam kepemimpinan. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.